Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Langit Jakarta malam itu seperti kanvas hitam tanpa bintang, hanya diterangi secercah cahaya lampu jalan yang redup. Prabowo Subianto duduk termenung di ruang kerjanya yang sederhana, memandangi tumpukan laporan yang memenuhi meja kayunya. Dalam diam, ia merasakan beban berat yang tidak bisa diabaikan. Sebuah laporan terbaru tentang kelompok misterius bernama Ba'alawi menarik perhatiannya. Kelompok ini disebut-sebut memiliki kemampuan menggerakkan massa secara diam-diam, menyusup ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terdeteksi. Namun, niat mereka masih kabur, membangkitkan kecurigaan banyak pihak. Prabowo merasa ada ancaman besar yang sedang mendekat, ancaman yang tak hanya menguji stabilitas negara tetapi juga keutuhan nilai-nilai bangsa. Kekhawatiran itu terus menggelayuti pikirannya. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, justru ia habiskan dengan merenungkan langkah apa yang harus diambil. Ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa ia selesaikan sendirian. Dibutuhkan kebijaksanaan, seseorang yang memahami persoalan ini dari sisi spiritual, seseorang seperti Gus Ikdam. Prabowo tidak ingin menunda lebih lama. Pukul 11 malam, ia memanggil ajudannya. Segera hubungi Gus Ikdam. Katakan ini urgen, katanya dengan nada tegas namun tenang. Ajudannya mengangguk, lalu segera mengirimkan pesan penting itu kepada ulama muda yang sudah dikenal sebagai penjaga akidah umat. Gus Ikdam, seorang ulama dari Jawa Timur, adalah sosok sederhana namun penuh wibawa. Di usianya yang baru 40-an, ia sudah dikenal luas karena kecerdasannya dalam mengurai masalah keumatan yang kompleks. Di tengah kesunyian malam, ia menerima pesan dari ajudan Prabowo. Ada apa gerangan hingga malam-malam seperti ini beliau mencariku, igumamnya sambil merenung. Tanpa ragu, Gus Ikdam memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang akan menuntut segala kebijaksanaan dan keberanian yang ia miliki. Langit yang kelam menjadi saksi keputusan Gus Ikdam untuk melangkah, mengikuti panggilan tugas yang belum sepenuhnya ia pahami. Di sudut sebuah pesantren kecil, Gus Ikdam tengah berzikir di langgar tua yang penuh sejarah. Langgar itu, dengan tiang kayu jati yang sudah mulai lapuk, menjadi saksi bisu perjuangan banyak ulama terdahulu. Malam itu, ia merasakan panggilan batin yang begitu kuat. Saat pesan dari Prabowo sampai ke tangannya, ia segera paham bahwa ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam, dan mungkin berbahaya. Gus Ikdam duduk bersila, memejamkan mata, dan merenungkan langkah apa yang harus ia ambil. Dalam keheningan, ia merasa seperti mendengar bisikan lembut, pergilah. Kau dibutuhkan untuk menjaga umat. Tanpa menunggu pagi, ia meminta santrinya menyiapkan kendaraan. Ia tahu, perjalanan ke Jakarta ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual. Langgar tua itu menjadi saksi awal perjalanan yang akan membawa perubahan besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk negeri ini. Pagi itu, Jakarta diselimuti gerimis. Gus Ikdam tiba di kediaman Prabowo dengan hati penuh tanya. Prabowo menyambutnya di ruang kerjanya yang sederhana, namun atmosfer di dalam ruangan terasa berat. Mata Prabowo tampak lelah, tetapi ada semangat yang terpancar ketika ia mulai berbicara. Terima kasih telah datang, Gus, ujar Prabowo sambil menyodorkan tangan. Gus Ikdam membalasnya dengan senyum hangat. Apa gerangan yang begitu mendesak, Pak Prabowo? Tanyanya. Prabowo lalu mulai menjelaskan tentang kelompok Ba'alawi, yang belakangan ini menunjukkan tanda-tanda berusaha memecah belah umat melalui manipulasi agama dan budaya. Kekhawatiran saya, Gus, ini bukan sekadar gerakan politik. Mereka membawa paham-paham yang bisa mengancam akidah kita. Saya butuh pandangan Anda, bagaimana kita harus menghadapi ini, ujar Prabowo serius. Gus Ikdam mengangguk, menyadari bahwa tugas ini akan membutuhkan lebih dari sekadar doa, ia harus menggunakan hikmah dan kebijaksanaan untuk membimbing langkah-langkah berikutnya. Untuk mencari solusi, Gus Ikdam mengusulkan perjalanan ke sebuah langgar bersejarah di Cirebon, tempat yang diyakini pernah menjadi persinggahan Sunan Gunung Jati. Di sana, kita akan mendapatkan petunjuk. Tempat itu adalah simbol perjuangan Islam Nusantara, ujar Gus Ikdam.
Prabowo menyetujui, meski dengan hati yang sedikit ragu. Mereka berangkat pagi-pagi, menembus kabut dan jalanan yang licin karena hujan. Sepanjang perjalanan, Gus Ikdam bercerita tentang sejarah Langgar itu, bagaimana dulu para wali menjadikannya tempat berkumpul untuk menyusun strategi dakwah. Sejarah mengajarkan kita, umat ini selalu berhasil bangkit jika bersatu, katanya. Prabowo mendengarkan dengan seksama, mencoba menyelami makna di balik kata-kata tersebut. Sesampainya di Langgar, suasana tenang dan hikmat menyelimuti tempat itu. Gus Ikdam memimpin doa bersama, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di sela-sela doa, Prabowo merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Di tempat itulah mereka mulai menyusun rencana, bukan hanya untuk menghadapi Ba'alawi, tetapi juga untuk memperkuat persatuan dan membangun kembali nilai-nilai luhur bangsa. Prabowo dan Gus Ikdam memutuskan untuk menganalisis laporan-laporan terkait kelompok Ba'alawi secara mendalam. Tidak hanya soal doktrin keagamaan, tetapi juga keterlibatan mereka dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Mereka bukan sekadar kelompok ideologis, ujar Prabowo dengan nada serius. Mereka memiliki jaringan luas yang mencoba memengaruhi kebijakan, bahkan menekan tokoh-tokoh lokal. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia menyadari bahwa bahaya ini bukan hanya menyerang keimanan umat, tetapi juga menyusup ke dalam sendi-sendi masyarakat. Kita harus berhati-hati, Pak Prabowo. Jangan sampai kita melawan mereka dengan cara yang keliru, karena itu bisa memperparah keadaan, ujarnya. Mereka sepakat untuk bergerak dalam dua jalur. Prabowo akan menggunakan jaringan politiknya untuk menyelidiki lebih dalam, sementara Gus Ikdam akan fokus menguatkan umat di tingkat akar rumput. Namun, mereka tahu waktu tidak berpihak kepada mereka. Kelompok Ba'alawi semakin berkembang, dan setiap hari berarti ancaman semakin mendekat. Perjalanan Gus Ikdam membawanya ke sebuah desa di Jawa Timur, tempat kabar tentang pengaruh kelompok Ba'alawi mulai terdengar. Desa yang dulunya kental dengan tradisi keagamaan lokal kini mulai berubah. Gus Ikdam bertemu dengan Pak Saleh, seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai penjaga adat. Namun, Pak Saleh terlihat berbeda dari biasanya. Ia mulai meragukan tradisi yang selama ini ia junjung tinggi. Mereka bilang tradisi kita ini bid'ah, Gus. Mereka bilang kita harus kembali ke ajaran murni, tapi rasanya seperti kehilangan jati diri, ujar Pak Saleh dengan nada bimbang. Gus Ikdam merasakan keresahan mendalam di hati Pak Saleh dan masyarakat desa lainnya. Setelah berbicara panjang lebar, Gus Ikdam menyadari bahwa kelompok Ba'alawi tidak hanya menawarkan ajaran baru, tetapi juga memberikan bantuan ekonomi dan sosial untuk menarik hati masyarakat. Ini strategi yang halus tetapi berbahaya. Kita harus menguatkan keyakinan umat, sekaligus menunjukkan bahwa tradisi kita tidak bertentangan dengan agama, gumam Gus Ikdam dalam hati. Di kota lain, Gus Ikdam mendapati masalah yang lebih serius. Ia mengunjungi sebuah pesantren yang terkenal dengan pendidikannya yang kuat, tetapi suasana di sana terasa berbeda. Beberapa santri mulai mempertanyakan ajaran gurunya, bahkan ada yang terang-terangan menolak tradisi yang diajarkan. Kami ingin belajar agama yang lebih murni, Gus, ujar seorang santri dengan nada keras. Gus Ikdam hanya tersenyum, meski hatinya bergejolak. Ia tahu, perpecahan semacam ini bisa menghancurkan fondasi pesantren yang telah berusia puluhan tahun. Tidak ada agama yang murni tanpa hikmah, jawab Gus Ikdam lembut. Apa yang kalian sebut murni bisa jadi adalah interpretasi yang sempit. Gus Ikdam mulai memberikan ceramah kepada para santri, mengingatkan mereka bahwa Islam Nusantara adalah warisan yang kaya dan inklusif. Namun, ia sadar bahwa ceramah saja tidak cukup. Ia harus menemukan cara untuk mengatasi pengaruh kelompok Ba'alawi yang terus menyusup ke lingkungan pesantren. Sementara itu, Prabowo menggunakan jaringannya untuk mengungkap lebih banyak tentang kelompok Ba'alawi. Lewat laporan dari intelijen dan rekannya di berbagai instansi, ia menemukan bahwa kelompok ini memiliki struktur organisasi yang rapi dan tersembunyi. Mereka bekerja seperti jaringan bawah tanah, dengan agenda yang tidak hanya menyentuh keagamaan, tetapi juga politik dan ekonomi. Mereka sudah menyusup ke beberapa lembaga penting, dilapor salah satu ajudannya. Prabowo memandangi dokumen di tangannya dengan alis berkerut. Informasi itu menyebut bahwa Ba'alawi memiliki dukungan dana dari luar negeri, bahkan mungkin keterkaitan dengan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Dengan segala temuan itu, Prabowo mulai merancang strategi untuk melawan kelompok tersebut di tingkat kebijakan. Namun, ia tahu bahwa tindakan semacam ini bisa memancing reaksi keras. Ia harus berhati-hati agar langkahnya tidak justru memicu konflik yang lebih besar. Di pesantren Gus Ikdam, situasi mulai memanas. Seorang santri ditemukan membawa buku-buku ajaran kelompok Ba'alawi.
Buku-buku itu mengandung doktrin yang menyudutkan ajaran tradisional pesantren dan mendorong santri untuk memberontak terhadap gurunya. Ini bukan ajaran yang biasa, ujar Gus Ikdam sambil memeriksa buku itu. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, seperti adanya niat tersembunyi untuk menghancurkan akidah dari dalam. Ia segera mengumpulkan para ustaz di pesantrennya untuk membahas langkah yang harus diambil. Situasi ini membuat Gus Ikdam semakin sadar bahwa waktu semakin sempit. Kelompok Ba'alawi tidak hanya menyusup ke masyarakat umum, tetapi juga ke jantung pendidikan Islam. Ia harus segera bertindak, sebelum pengaruh kelompok itu menghancurkan lebih banyak pesantren dan tradisi keagamaan Nusantara. Dalam suasana yang hikmat, Prabowo dan Gus Ikdam mengumpulkan para ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah. Pertemuan ini berlangsung di sebuah pesantren besar yang menjadi pusat kajian Islam tradisional. Para tokoh duduk melingkar, mendengarkan penjelasan Prabowo tentang ancaman Ba'alawi yang semakin nyata. Gus Ikdam membuka pembicaraan dengan penuh ketegasan, namun tetap rendah hati. Kita di sini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi. Umat membutuhkan kita lebih dari sebelumnya, ujarnya. Para ulama dan tokoh masyarakat mengangguk, menyadari bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi situasi ini. Diskusi berlangsung hingga larut malam. Mereka berbagi pandangan dan pengalaman, mulai dari laporan tentang infiltrasi Ba'alawi hingga dampaknya terhadap masyarakat. Dari pertemuan ini, muncul kesepakatan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mencegah konflik yang lebih luas. Hasil dari pertemuan tersebut adalah sebuah strategi yang mereka sebut strategi 3 langkah. Gus Ikdam mempresentasikan rencana ini dengan penuh keyakinan. Langkah pertama adalah memperkuat pendidikan berbasis nilai-nilai para wali, yang mengedepankan akhlak mulia, kebijaksanaan, dan toleransi dalam beragama. Langkah kedua adalah meningkatkan dakwah kepada generasi muda. Kelompok Ba'alawi memanfaatkan kebingungan generasi muda untuk menyusupkan ide-ide mereka. Kita harus hadir untuk mereka, memberikan pencerahan dan membangun keyakinan yang kokoh, ujar Gus Ikdam. Dakwah yang kreatif dan relevan menjadi fokus utama dalam langkah ini. Langkah terakhir adalah membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pemerintah, komunitas, dan pemimpin lokal. Prabowo menekankan pentingnya sinergi ini untuk memastikan umat terlindungi dari ancaman yang tidak hanya datang dari aspek spiritual, tetapi juga politik dan ekonomi. Krisis baru muncul ketika seorang santri senior di pesantren Gus Ikdam ditemukan pergi secara diam-diam, membawa kitab-kitab penting yang berisi panduan tradisional ajaran Islam. Insiden ini mengguncang Gus Ikdam, terlebih setelah diketahui bahwa santri tersebut terpengaruh ajaran Ba'alawi. Para ustaz di pesantren segera berkumpul untuk mencari solusi. Ini bukan hanya tentang kitab yang hilang, kata Gus Ikdam dengan nada serius. Ini tentang infiltrasi yang sudah masuk ke jantung pendidikan kita. Ia mulai menyadari bahwa Ba'alawi tidak hanya menyebarkan ide, tetapi juga mengincar simbol-simbol utama Islam tradisional untuk meruntuhkan fondasinya. Dalam suasana tegang, Gus Ikdam memutuskan untuk memperketat pengawasan di pesantren sekaligus menggencarkan pengajaran nilai-nilai keislaman yang lebih mendalam. Ia tahu, kehilangan satu santri bukan hanya kehilangan individu, tetapi juga kehilangan harapan bagi generasi penerus. Sementara itu, Prabowo menerima laporan dari jaringan intelijennya bahwa Ba'alawi telah menyusup ke dalam sistem politik dan ekonomi. Mereka menggunakan taktik canggih untuk memengaruhi kebijakan publik, bahkan mendekati beberapa tokoh penting untuk mendukung agenda mereka. Salah satu laporan menunjukkan bahwa Ba'alawi memiliki akses ke sumber dana besar dari luar negeri. Mereka mendirikan organisasi-organisasi yang tampak sah, tetapi sebenarnya menjadi alat untuk menyebarkan pengaruh mereka. Ini lebih besar dari yang kita kira, ujar Prabowo kepada timnya. Prabowo kemudian menginstruksikan penyelidikan lebih lanjut, sekaligus mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dengan tokoh masyarakat. Ia sadar bahwa perang melawan Ba'alawi bukan hanya soal ideologi, tetapi juga pertempuran melawan jaringan yang memiliki kekuatan besar. Dalam situasi yang semakin kritis, Gus Ikdam merasa bahwa hanya dengan kembali kepada ajaran-ajaran para wali, pesantren dan umat dapat menemukan kekuatan untuk melawan ancaman yang semakin mendalam. Ia memutuskan untuk mengajarkan kembali nilai-nilai yang telah lama menjadi dasar kebudayaan Islam di Nusantara. Gus Ikdam mengumpulkan santri-santrinya dan memulai dengan mengingatkan mereka akan ajaran para wali yang menekankan kesederhanaan, cinta kasih, dan ketulusan dalam berdakwah. Dakwah yang baik bukan yang memaksakan, bukan yang penuh kebencian, tetapi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kata Gus Ikdam dalam ceramahnya. Ia menekankan pentingnya akhlak mulia, sikap rendah hati, dan menghormati tradisi yang telah ada. Ia menggali kisah-kisah perjuangan Wali Songo yang tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mengajarkan umat untuk hidup dalam kedamaian dan toleransi. Dengan cara ini,
Gus Ikdam berharap para santri dapat menyadari bahwa ancaman Ba'alawi bukan hanya soal ideologi agama, tetapi tentang cara hidup yang jauh dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para wali. Ia percaya bahwa melalui keteladanan dan pengajaran yang penuh kebijaksanaan, mereka bisa menghadapi tantangan ini dengan penuh keyakinan tanpa kehilangan jati diri mereka. Di tengah upaya Gus Ikdam untuk menguatkan pesantren, beberapa santri mulai menunjukkan tanda-tanda terpengaruh ajaran Ba'alawi. Mereka mulai meragukan beberapa ajaran tradisional yang selama ini mereka pelajari. Dalam diskusi terbuka dengan beberapa santri, salah satu dari mereka bertanya, mengapa kita harus mengikuti ajaran yang sudah lama ada, Gus? Bukankah ada cara yang lebih murni dalam menjalani agama ini? Pertanyaan itu mengundang kegelisahan di hati Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tidak marah. Ia memilih pendekatan yang lembut, berbicara dengan penuh kasih. Setiap ajaran memiliki dasar dan hikmahnya, nak. Islam yang datang ke Nusantara ini bukan tanpa perjuangan. Para wali mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian, tanpa memaksakan kebenaran. Gus Ikdam menyadari bahwa ajaran yang datang dengan paksaan tidak akan pernah mengakar dalam hati. Ia berusaha membuka pikiran mereka dengan menceritakan kisah-kisah dari kehidupan para wali yang menebarkan rahmat, bukan hanya di tanah Jawa, tetapi juga di hati umat. Namun, tantangan semakin besar. Beberapa santri lainnya mulai ragu, terombang-ambing oleh ajaran yang mereka terima dari kelompok Ba'alawi. Gus Ikdam tahu, ini adalah ujian yang lebih berat daripada yang ia duga. Ia harus berjuang lebih keras untuk menjaga keyakinan para santri dan memperkuat akar ajaran yang sudah lama menjadi pijakan mereka. Di Jakarta, Prabowo menyusun rencana besar untuk melawan pengaruh Ba'alawi yang semakin mengkhawatirkan. Ia membentuk tim khusus yang terdiri dari intelijen, pengamat politik, dan ahli strategi untuk melacak aktivitas kelompok Ba'alawi di seluruh negeri. Kita harus menghentikan mereka sebelum pengaruh mereka semakin meluas, terutama di bidang politik dan ekonomi, ujar Prabowo dalam rapat dengan timnya. Tim yang dipimpin Prabowo mulai menyelidiki jaringan Ba'alawi yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan dunia usaha. Mereka menemukan bahwa Ba'alawi telah mulai mempengaruhi kebijakan di beberapa daerah dan merambah ke sektor-sektor penting yang dapat mengubah arah perkembangan ekonomi nasional. Prabowo menyadari bahwa perjuangan ini akan melibatkan banyak pihak dan membutuhkan langkah-langkah yang hati-hati. Ia memutuskan untuk bergerak secara diam-diam, membangun koalisi dengan beberapa tokoh yang sepaham untuk memerangi kelompok tersebut tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal masa depan Indonesia sebagai bangsa yang berdiri di atas keimanan yang lurus. Gus Ikdam dan Prabowo kembali bertemu untuk menyatukan langkah mereka. Kedua pemimpin ini menyadari bahwa perjuangan melawan Ba'alawi bukan hanya sekadar melawan ajaran baru, tetapi juga sebuah pertempuran untuk menjaga keutuhan akidah umat Islam Nusantara yang telah diwariskan oleh para wali. Umat kita terancam kehilangan arah, ujar Prabowo dengan nada serius. Ba'alawi tidak hanya mengubah cara beragama, mereka juga menggerus kebudayaan kita. Kita harus bertindak bersama untuk menjaga apa yang telah dibangun oleh para wali. Gus Ikdam mengangguk, setuju dengan pandangan Prabowo. Ia menambahkan, ini bukan hanya tugas saya sebagai seorang ulama, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bangsa yang menghormati tradisi. Mereka sepakat untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari ulama, pesantren, hingga tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di daerah masing-masing. Dengan bekerja sama, mereka yakin bisa menghadapi ancaman ini tanpa menimbulkan perpecahan. Langkah mereka adalah langkah yang penuh kebijaksanaan dan kasih, mengutamakan persatuan dan saling pengertian. Ketika perjuangan mereka semakin intens, Ba'alawi mulai menunjukkan kekuatan mereka secara terbuka. Kelompok ini mulai mengorganisir demonstrasi di beberapa kota besar, menuntut perubahan besar dalam tatanan masyarakat. Mereka menggunakan berbagai platform untuk menyebarkan ajaran dan ideologi mereka, bahkan melakukan provokasi terhadap ulama dan tokoh masyarakat yang menentang mereka. Prabowo dan Gus Ikdam tahu bahwa mereka harus menghadapi ancaman ini dengan bijaksana. Jika mereka terjebak dalam konfrontasi langsung, maka akan lebih banyak pihak yang terpecah. Sebaliknya, mereka harus menjaga keseimbangan antara melawan pengaruh buruk dan menjaga agar umat tidak tercerai-berai. Gus Ikdam berbicara dengan penuh ketenangan, kita harus sabar dan terus mengedepankan nilai-nilai kedamaian, meskipun tantangan semakin besar. Mereka memutuskan untuk menanggapi provokasi dengan cara yang tidak membalas kebencian, tetapi menunjukkan keteladanan melalui tindakan nyata. Gus Ikdam memperkuat dakwah yang mengedepankan cinta, sementara Prabowo menggunakan jalur politik untuk menekan pengaruh Ba'alawi di berbagai sektor. Cobaan terakhir ini menguji kesabaran mereka, namun mereka tahu, setiap ujian yang diberikan adalah peluang untuk memperkuat fondasi persatuan umat.
Melalui kerja keras, kebijaksanaan, dan keteguhan hati, perjuangan Prabowo dan Gus Ikdam mulai menunjukkan hasil. Mereka berhasil memperkuat fondasi umat Islam Nusantara, menjadikan dakwah yang penuh cinta dan kesederhanaan kembali menjadi jiwa dari Islam di Indonesia. Ajaran yang mengedepankan toleransi, perdamaian, dan kasih sayang kembali diterima oleh masyarakat luas. Pesantren-pesantren yang sempat terancam mulai bangkit lagi, dengan para santri yang semakin kuat dalam memegang teguh akidah mereka. Mereka tidak hanya belajar agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para wali. Dakwah yang penuh dengan kedamaian menjadi teladan bagi generasi mendatang. Perjuangan Prabowo dan Gus Ikdam menjadi simbol bahwa dalam menghadapi ancaman, umat harus bersatu dan berjuang dengan kebijaksanaan, tanpa kehilangan arah. Mereka telah berhasil menjaga keutuhan akidah umat, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik mulai terwujud.